Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Rifatul Aulia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang feedback positif dan feedback negatif terkait regulasi kadar gula darah dalam tubuh, suhu tubuh, dan tekanan darah. Yang pertama merupakan regulasi dari suhu tubuh. Di sini ada set pointnya, suhu tubuh sekitar 37 derajat Celcius. Kemudian pusat kontrolnya ini ada di hipotalamus atau ada di otak. Pertama, reseptornya itu merupakan termoreseptor yang ada di kulit dan otak. Kemudian stimulus pertama, suhu tubuh di atas set point atau too hot, terlalu panas, dan efektornya ini adalah kulit atau skin. Nah, di sini di lapisan kulit terdapat kelenjar keringat dan pembuluh darah. Saat suhu tubuh di atas set point tadi, pembuluh darah akan melebar dan keluar keringat. Setelah itu terjadi pelepasan panas dari tubuh yang kemudian akan menurunkan suhu tubuh. Saat stimulus kedua, suhu tubuh di bawah set point atau too cold, pembuluh darah akan menyempit dan tubuh akan menggigil. Laju metabolisme juga akan meningkat. Dan ini efektornya adalah kulit dan otot. Saat suhu tubuh di bawah set point tadi dan kondisi tadi, akan terjadi kenaikan suhu tubuh. Hemostasis, regulasi kadar gula darah. Jadi di sini set pointnya adalah kadar glukosa di dalam darah adalah 90 mg per 100 ml. Jadi ini set pointnya. Stimulus pertama, kadar glukosa darah meningkat. Jadi kemudian di pankreas terdapat sel beta yang kemudian akan melepas insulin ke dalam darah. Kemudian terdapat insulin dan lanjut di hati. Nah, hati ini akan mengambil glukosa dan menyimpannya sebagai glikogen begitu di dalam hati. Kemudian juga ada sel tubuh yang mengambil glukosa. Setelah itu kadar glukosa tadi akan meningkat di dalam darah. Stimulus kedua ini adalah kadar glukosa di dalam darah menurun. Jadi di dalam pankreas terdapat sel alfa dan sel beta. Sel alfa ini melepas glukagon begitu. Hati akan memecah glikogen dan melepaskan glukosa begitu. Kemudian kadar glukosa tersebut akan meningkat. Lanjut, regulasi yang terakhir adalah tekanan darah dalam tubuh. Contoh yang pertama merupakan kondisi tubuh seseorang dari posisi berbaring kemudian langsung berdiri. Itu akan meningkatkan tekanan darah dari orang tersebut. Yang pertama, stimulus menyebabkan penurunan tekanan darah. Nah, penurunan tekanan darah kemudian akan didapatkan input reseptor terstimulasi begitu. Nah, reseptor ini ada di lengkung aorta dan arteri karotis yang meregang. Kemudian pusat kontrolnya ada di medula. Nah, kemudian efektornya itu akan memberi komen jantung untuk meningkatkan denyut jantung begitu. Kemudian pembuluh darah akan terjadi vasoconstriction atau penyempitan pembuluh darah. Kemudian responsnya yang terakhir peningkatan tekanan darah. Sekian penjelasan singkat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.